Hey guys, welcome to Love Talk Podcast with Tim and Charles. Welcome. Kita episode berapa nih Charles sekarang? Episode 7. Episode 7. Wow. Topik hari ini sangat menarik. Iya, pastinya, selalu menarik. Seperti setiap minggu. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang keterbukaan di dalam hubungan. Yes, hal yang paling mungkin sulit ya untuk Sulit dilakukan, banyak mungkin orang. nggak natural buat dilakukan karena menurut untuk aku sih. juga sulit. Iya, aku setuju. Kayak buat aku juga, ini bukan sesuatu yang naturally aku akan lakukan awalnya. Tapi langsung aja, Charles, menurut kamu tuh artinya untuk menjadi terbuka tuh apa? Kayak bentuk-bentuknya tuh seperti apa sih? Menceritakan masa lalu, walaupun mungkin memalukan, dan mungkin kalau kita cerita itu ke pasangan kita, mungkin pasangan kita punya many reasons to let us go untuk ninggalin kita dan lain-lain. Mungkin itu kan yang paling akarnya ya, banyak aku terima, DM yang aku terima gitu, pada bilang takut terbuka karena takut ditinggalin. Betul. Takut hubungannya nggak sama lagi karena Betul. cowoknya mungkin atau ceweknya udah tahu masa lalunya gitu. Betul, aku setuju banget. Karena aku dulu pernah mention juga, lupa di episode mana, tapi ketakutan manusia dalam hubungan tuh utama dua kan, yaitu betrayal, dimana kita dikhianatin. Yang kedua, ditinggalin, dimana kita udah terbuka tapi ternyata kita ditolak ibaratnya. Iya, Karena itu takut sih. dari diri kita sendiri, kita nunjukin diri kita yang dalam, tapi ternyata mereka nggak menerima itu kan. Selain itu, menurut aku terbuka di dalam hubungan juga tentang memberitahukan perasaan kita. Kayak di dalam hubungan, kalian pacaran ataupun dalam friendship, dalam family, pasti banyak yang terjadi kan. Kayak aktivitas atau enggak omongan-omongan dari mereka, mungkin ada yang nyakitin, atau mungkin kalian ada yang kecewa tentang apa yang mereka lakukan, tapi dimana kalian terbuka tuh kalian nggak nyimpen itu. Iya, kadang kita memilih emang lebih mudah untuk memendam ya. Tapi memendam tuh akan ada banyak akibat lainnya ya. Iya, akan jadi akar kan di dalam Jadi hati. akar di dalam hati. Dan satu lagi yang aku pikirin sih bentuknya adalah untuk bejujur tentang kelemahan kita. Kita tahu mungkin diri kita sendiri nggak sempurna pastinya, tapi dimana kita bisa jujur tentang kelemahan kita, itu juga bisa membantu hubungannya dengan baik ya. Yes, I agree. Karena kebanyakan dari kita kalau mau mulai sebuah hubungan, kita tend to show our Our strength, best. ya kan, Yeah. our best gitu, sehingga kita nggak tahu kelemahan orang tersebut ya. Tapi ketika kita bisa jujur tentang kelemahan kita, I guess itu membantu kita di dalam hubungannya juga, supaya pasangan kita bisa ngertiin kita ya. Benar-benar, aku setuju banget. Karena di saat kita bisa terbuka tentang siapa kita sebenarnya, kita juga akan mengalami rasa kasih sayang yang berbeda. Setuju gak sih? Iya. Dimana kalau kita nunjukin yang terbaik terus, ibaratnya itu kita pakai topeng di dalam hubungan ini. Kayak kalian pacaran, tapi kalian ada sesuatu dong di dalam hati, ngerasa oh dia pacar aku tapi dia nggak benar-benar tahu siapa aku yang sebenarnya. True. Ya kan? Dan betapa indahnya, asik kalau misalnya kamu udah menunjukin siapa diri kamu sebenarnya dan tetap diterima, tetap dikasihi. Aku ngerasa itu luar biasa banget dalam hubungan. Iya, just the way you are ya. Being just the way you are. Oke, lanjut ya. Oke, jadi itu ibaratnya nih kita udah ngomongin benefitnya ya. Benefit pertama, kita akan mengalami kasih sayang berbeda yang lebih dalam dan lebih otentik. Yang kedua, kita juga bisa menjadi lebih tahu siapa pasangan kita yang sebenarnya. Iya. Ya kan, kayak balik lagi ke episode pertama, tujuan pacaran itu evaluasi. Jadi dimana kamu membangun hubungan yang mengajak satu sama lain untuk terbuka, kalian bisa saling mengevaluasi satu sama lain. Iya. Untuk betul. benar-benar tahu diri satu sama lain seperti apa kan? Iya. Agree. Dan berikutnya adalah untuk berhenti memendam kepahitan. Kayak tadi yang diomongin, kalau misalnya kita dalam menjalani hubungan tuh gampang kan? Bukannya gampang sih, maksudnya kadang-kadang terjadi di mana kalian kecewa dari apa yang orang itu lakukan, apa yang orang itu katakan. Tapi di mana kalian nggak pendemin, itu akan membantu hubungannya menjadi lebih sehat. Kalau kalian pendem, lama-kelamaan itu bisa meledak. Bener nggak sih, Charles? Iya, betul, setuju. Dan selain itu, ketika kita terbuka, kita juga bisa kayak pasangan kita kan, tadi aku udah bilang di awal, mungkin pasangan kita jadi lebih ngerti dan bisa ngasih kita feedback ya ketika kita mulai berpikir hal-hal yang negatif. Contohnya misal aku kekurangannya, aku suka overthink gitu. Jadi mungkin pasangan kita nanti akan put more effort untuk ngabarin kita, ngerti nggak sih, dari hal-hal kecil, jadi kita nggak akan overthink gitu, something like that. Setuju. Jadi
kita kan sebagai manusia kadang-kadang otak kita tuh lari kemana-mana kan. Apalagi dimana kita lagi suka negative thinking. Iya. Tapi kalau kita proses sendiri, itu nggak ada yang ngebantuin. Iya. Ibaratnya tuh kita udah mikir negatif, bisa langsung ke negatif makin Iya, parah, kita makin parah. asumsi makin parah ya. Asumsi makin parah, tapi dimana kita bisa terbuka tentang pemikiran kita, kita akan ada pasangan yang ngebantu kita. Pemikiran kamu yang begini tuh nggak benar. Ayo kita challenge sama-sama. Agree. Ya kan? Dan juga kayak yang Chelsea bilang, kita bisa mengenal pasangan kita. Jadi misalnya apa yang dia butuhkan, kita bisa bantu juga untuk membantu dia dalam pemikirannya. Ya kan? Ya, jadi itu kita percaya benefit-benefitnya untuk keterbukaan dan sangat worth it banget ya. Tapi pasti keterbukaan tuh ada challenge ya. Kayak kita bilang dari awal, aku sama Chelsea juga ada struggle-nya dalam keterbukaan kan. Jadi kita mau ngomongin nih tentang sisi cowok dan sisi cewek. Kamu mau mulai, Chelsea, buat sisi cewek tuh struggle dalam terbuka tuh apa? Struggle-nya dalam terbuka, ya pertama ya takut ditinggal pertama. Iya, mungkin aku takut ditinggal karena aku takutnya si cowok nggak accept me, nggak bisa accept masa lalu aku gitu, apa yang akan aku sampaikan gitu. Oke. Buat cowok juga menurut aku ada yang sama lah ya. Tapi ini opini kita ya guys, buat mungkin nggak semua cowok kayak gini, nggak semua cewek kayak gini. Tapi buat aku sama, yaitu takut ditinggal karena masa lalu yang bodoh, ada banyak kesalahan-kesalahan kan dari masa lalu. Itu udah cukup alasan untuk misalnya Chelsea untuk ninggalin aku. Tapi selain itu ada struggle lagi buat aku adalah untuk menjadi terbuka tuh nggak natural. Dimana mungkin banyak cowok juga bisa dibilang kan lebih nggak gampang sharing ya cowok. Iya kan, aku nggak terbiasa dalam hidup aku tuh terbuka tentang masalah-masalah aku, kayak apa yang aku pikirin, apa yang dalam hati aku. Biasanya tuh aku just hadepin sendiri. Dimana ada masalah aku coba nyari solusinya sendiri, ada pemikiran apa aku coba pikirin sendiri, aku proses sendiri. Jadi pada saat kita mau menjalin hubungan, itu sesuatu yang aku bilang nggak natural. Ya kan, tapi bersyukur karena sebelumnya aku dengar dari banyak orang yang udah berjalan di depan bahwa keterbukaan itu justru ngebantu hubungan banget gitu loh. Dimana kalian bisa mensupport satu sama lain, dimana ada kelemahan kalian bisa justru menopang satu sama lain. Jadi itu yang membantu aku sih buat melawan struggle itu ya. Iya. Agree. Dan menurut aku juga ketika aku bisa, karena aku udah cukup paham ya dengan misalnya kayak tujuan pacaran adalah untuk evaluasi, dan misalnya keterbukaan membangun keintiman, itu juga memberanikan aku untuk kalau misalnya aku berani terbuka dan kalau orang itu bisa terima aku, ya bagus, go for it gitu. Tapi kalau misalnya enggak, ya berarti ya mungkin dia bukan orang yang tepat untuk kita. Betul, ya kan? Setuju banget. Jadi ini cara melawan struggle itu ya, yaitu untuk tahu apa benefitnya terbuka dan just take the risk. Take the risk, iya. Karena susah sih ya. I mean like bagian dari jatuh cinta, pacaran itu kita harus bisa juga dikecewakan, harus berani gitu ya kan. It's part of the journey ya. It's part of the process, dimana semuanya tuh nggak smooth dan langsung naik ke atas. Ya nggak sih, kadang-kadang kita harus lompat, take the risk, dan salah satu risk yang paling terbaik adalah menurut aku untuk terbuka. Karena kalau kita milih untuk nggak terbuka, itu udah jelas hasilnya seperti apa, hubungan yang rasa kasih itu nggak autentik gitu loh. Dimana aku nggak akan benar-benar ngerasa dikasihi karena aku nggak pernah nunjukin siapa aku yang sebenarnya. Agree. Ya kan, dan juga kita udah banyak Chelsea udah baca buku tentang ini juga. Jadi kita ada satu tips yang kita mau share ke kalian adalah gimana untuk melawan kesulitan untuk terbuka, terutama buat cowok-cowok awalnya ya. Cowok-cowok lebih baik mulai terbuka duluan supaya menunjukkan bahwa di dalam hubungan ini ada space yang aman untuk terbuka. Iya. Karena ketika cowok udah mulai terbuka, mungkin cewek itu akan tergerak ya, ngerti nggak sih? Tergerak. Lebih mudah untuk terbuka. Iya. Ya kan? Jadi ibaratnya itu juga membuat sense of trust ya, Charles. Iya, ngebangun trust. Iya. Jadi misalnya aku udah terbuka duluan ke Chelsea, it's also my way of saying bahwa aku percaya sama kamu, Chelsea. Dan di situ aku percaya justru membuat Chelsea lebih nyaman juga untuk menjadi terbuka. Ya, jadi buat cowok mulai terbuka dulu, tapi be gentle about it gitu loh. Bukan yang ayo kita mau terbuka, aku share ini, kamu share semua yang dari hidup kamu. Jangan kayak gitu. Iya. Jadi kamu mulai sharing dulu, dan juga ibaratnya tuh pelan-pelan ngajak cewek itu untuk sharing. Tapi buat cewek
pada saat cowok sharing, be respectful. Iya, be respectful. Kalau misalnya cowoknya udah sharing kelemahannya, jangan kita judge ataupun jangan dipermalukan gitu. Just keep it and like just respect, ngerti gak sih? I mean dengan cowok itu bisa terbuka aja, itu udah keberanian yang luar biasa ya. Itu udah udah effort banget gitu buat si cowok bisa terbuka soal masa lalunya. It's not an easy thing to do. Jadi ketika buat para cewek mungkin yang kalau cowoknya udah pada ngaku masa lalunya gitu, jangan dijudge, jangan dipermalukan, but support him. Iya, kalau emang kamu nggak bisa terima, ya just move on gitu, kayak kasih tahu baik-baik gitu kan, jangan tiba-tiba ngilang gitu. Iya, betul kasih tahu, hey kayak thank you loh untuk selama ini for our friendship misalnya, kayak you're a great man, tapi I don't think kita bisa ngelanjutin hubungan ini gitu. Betul, bener banget. Jadi menghargai satu sama lain itu penting ya, walaupun pada akhirnya mungkin keterbukaan itu bisa menunjukkan sesuatu yang nggak bisa kalian terima. Iya, mungkin karena terbuka jadi tiba-tiba putus atau menjauh gitu ya. Kan evaluasi kan, kayak kita bilang. Jadi beneran authentically evaluate, kalau emang ada sesuatu yang kalian nggak bisa terima, bisa kalian sampaikan dengan cara yang respectful. Karena buat cowok tuh untuk jadi terbuka ada sesuatu yang berat menurut aku ya, dan juga it's not natural. Jadi kalau misalnya di let down easy, lebih baik dibanding dikatakan, oh gue nggak terima lu karena lu ngelakuin ini. Itu malah membuat tuh cowok mungkin di masa depannya nggak mau terbuka lagi. Iya, kasihan buat mereka in the long run ya. Sama lah halnya buat cowok juga nih ya, dari perspektif cewek. Kayak kalau cewek udah terbuka ya cowoknya juga harus respect dengan apa yang cewek itu katakan gitu. Jangan apa ya, misalnya oke, udah terbuka tapi cowoknya oke nih ya mau lanjut gitu ya, udah accept gitu, tapi nanti di tengah jalan diungkit-ungkit gitu ya. Jangan. Betul, ya kan? betul. Itu banyak loh kasusnya kayak gitu. Banyak ya kayak gitu ya. Nah ini aku baru keinget lagi Charles, kayak analogi yang dulu kita pelajarin, inget gak sih? Apa? Kunci untuk hubungan adalah ibaratnya tuh kita terbuka sampai kita ngasih pasangan kita senjata untuk ngancurin kita, untuk ngejatuhin kita, tapi kita percaya mereka nggak akan pakai. Jadi keterbukaan tuh seperti itu, ibaratnya aku ngasih ke Chelsea segala senjata yang dia bisa pakai buat ngancurin aku, bikin aku sedih, ngancurin hati aku, karena aku udah terbuka tentang semuanya. Tapi aku percaya Chelsea nggak akan pakai itu, dan karena itu justru hubungannya menjadi lebih sehat, semakin dekat dan semakin intim ya Charles. Iya. Tapi untuk cewek-cewek juga be wise, jangan mudah terbuka ke semua orang, semua cowok yang kalian deket gitu. Itu bahaya loh. Bener, harus pakai hikmat ya. Iya, kayak evaluate dulu gitu, jangan di awal-awal deket dan udah yakin banget rasanya baru terus langsung terbuka gitu. Kayak take time gitu, take your time as much as possible ya kan. Betul. Untuk benar-benar tahu is this guy aku bisa terbuka atau enggak. Jangan kalau misalnya kalian belum ada rasa nyaman langsung terbuka gitu. Iya betul, setuju banget. Karena banyak juga yang nanya Charles, gimana kalau kita terbuka tapi ke orang yang salah, ya kan? Jadi pada awalnya take time, tunggu sampai kalian benar-benar percaya. Iya. Kayak walaupun nggak bisa yakin 100%. Iya, susah sih untuk tahu. Susah banget untuk tahu 100%, tapi at least dimana kalian sampai ke titik dimana kalian nyaman untuk terbuka tentang hal-hal itu. Walaupun nggak mungkin bisa nyaman 100%, tapi kalian just take the leap di masa kalian udah tahu, oke, kayak ini orang aku bisa percaya dengan ini. Gitu loh. Dan kalian udah melewati itu, kalian terbuka. Tapi lagi-lagi pada akhirnya it's always a risk. Iya benar, kalau akhirnya emang nggak jadi, tapi it's a risk worth taking. Iya. Karena the other option untuk nggak terbuka tuh sangat merugikan menurut kita ya. Iya. Jadi ya pada akhirnya kita juga mau ngasih tahu aja sih bahwa kasih dan koneksi nggak bisa terjadi ketika kita menutup diri kita. Iya. Bener nggak sih? Iya, kayak love and connection can't happen if we isolate ourselves. Betul banget. Jadi kalau kita takut ditolak, takut ditinggalin, itu tuh wajar banget. Tapi kalau kita nggak mendorong diri kita untuk terbuka, justru itu sangat merugikan diri kita sendiri, merugikan hidup kita. Betul. Rasa takut, insecure, itu menahan keintiman ya. Menahan keintiman. Jadi semoga dari episode ini
ini bisa mendorong kalian untuk menjadi lebih terbuka, lebih berhikmat tentang kapan untuk terbuka. Iya. Dan kita sangat nge-support banget kalau kalian mau terbuka tentang segala hal ya, nggak cuma masa lalu, tentang weaknesses dan juga tentang apa yang kalian alami, perasaan-perasaan kalian sepanjang hubungannya ya. We believe kayak hubungan kalian akan naik into a different level ya, ketika bisa saling terbuka tentang masa lalu and be authentic about towards each other. Each other. Dan it's always gonna be a struggle. Aku mau nambahin aja sih, kayak di dalam hubungan kita banyak ngomongin tentang terbuka tentang masa lalu kan. Tapi untuk kita terbuka tentang apa yang kita rasain sambil menjalani hubungan juga sulit ya. Itu sulit banget. Kayak soalnya kita selalu takut, misalnya aku ngelakuin ini takutnya dia ngerasa disakiti atau enggak ini akan justru membuat dia kesel atau apa, tapi it's worth it. Gitu loh. Dan tapi nggak harus on the spot kamu ngerasain apa kamu terbuka gitu kan. Kayak mungkin butuh waktu, kadang-kadang kamu ngerasa kecewa atau ngerasa oh kayak pasangan aku seharusnya ngelakuinnya seperti ini deh. Kamu bisa cari waktu yang tepat untuk mengkomunikasikan itu dengan gentle ya. And don't feel like kalian nih jangan terlalu kadang kita nih punya yang memikirkan bahwa diri kita nih aduh hancur banget, ini banget, kacau banget gitu ya, sampai akhirnya kita nggak berani terbuka gitu. Tapi kita harus ingetin diri kita bahwa semua orang punya flaws yang masing-masing gitu. Pasangan kita atau belum jadi pasangan ya misalnya, dia juga punya kekurangannya masing-masing gitu. Jadi ya every one of us have our own flaws, ada sesuatu yang jelek gitu, kelemahannya gitu kan, masa lalu gitu. Iya bener banget, semua orang di dunia punya sesuatu. Jadi jangan ngerasa apa yang baggage yang kamu carry itu kacau banget. Semua orang punya, tapi emang beda-beda. Iya, semua orang punya tapi beda-beda. Love that. Hope this episode will give you courage untuk terbuka. To the right person. No, I can't say that. Untuk terbuka karena ini bisa membawa hubungan kalian to the next level. Asik. Alright, we'll see you in the next episode. Bye. Bye.